Coba Adelia, Alisa, Aira dicek kembali. Kalau lihat dari terakhir saya 9 hanya sampai dengan nomor 4 ya. Nah, jika dengan Ibu Lili 2 kaji latih, berarti kemungkinan hari ini adalah kaji latih standar 11. Betulkah? Boleh tolong dicek. Saya tampilkan. Nah, yang ini sudah belum? Yang ini ya. Coba jika sudah dibahas, tolong disampaikan. Kaji latih standar 11. Diawali dengan teks sastra ya. Baiklah, mari teman-teman kita bahas. Semoga saya tidak salah. Apakah benar hari ini kita membahas kaji latih standar 11? Karena saya melanjutkan ya. Nah, sebelumnya hari Senin sudah membahas sampai mana? Oke, kaji latih standar 11. Soal nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 4 soal dari kaji latih standar 11 teks 1. Kita bahas 2 terlebih dahulu. Nah, ada teks sastra seperti ini. Teks sastranya, kenapa disebut teks sastra? Karena isinya adalah narasi ya, teks narasi yang berupa kisahan seperti itu. Nah, teksnya tidak seperti teks narasi atau teks cerita yang mungkin teman-teman pelajari di sekolah terakhir ya, karena ini relatif lebih mudah, lebih bahasanya lebih dekat dengan bahasa keseharian kita ya, bukan bahasa yang adiluhung. Baik, nomor 1 yang ditanyakan adalah setelah kamu membaca cerpen tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa wanita muda itu sudah menerapkan ajaran ibunya kepada seorang anak miskin adalah baik. Nah, silakan dianalisis sambil kita baca ya, teman-teman boleh memilih pilihan yang ada di sini A, B, C, D ataukah yang E. Silakan dituliskan di kolom chat. Yang ditanyakan bukti yang menunjukkan bahwa wanita muda sudah menerapkan ajaran ibunya. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Keesokan harinya, anak laki-laki ini merasa sangat lapar, tetapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah seseorang. Seorang wanita, wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia sangat malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu, kemudian susu itu segera diminumnya. Yang diminta si anak adalah segelas air, wanita tersebut membawakan segelas
susu, gitu ya. Anak itu bertanya, berapa banyak dia berhutang. Akan tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain. Ia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun, setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Nah, kira-kira yang manakah bukti bahwa wanita muda itu sudah menerapkan ajaran ibunya kepada seorang anak miskin? Boleh ditulis di kolom chat teman-teman jawabannya. Kalau kita lihat si wanita adanya di mana? Di paragraf kedua dan ketiga ya. Nah, kira-kira yang manakah buktinya? Membawakan segelas susu, tersenyum dan berbicara, membukakan pintu, mengajarkan untuk bersikap baik, anak itu meninggalkan rumah. Nah, kira-kira yang mana? Coba boleh dijawab, disampaikan di kolom chat ya. Tidak, jangan takut untuk menjawab. Silakan coba. Adakah membuka pintu? Apakah yang ini seorang wanita muda cantik membuka pintu? Nah, apakah itu sudah mencerminkan bahwa dia menerapkan ajaran ibunya? Ini yang C ya, membuka pintu. Kemudian si wanita membawakan segelas susu. Nah, apakah yang ini membawakan segelas susu? Ataukah tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain? Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Oke, ada yang sudah masuk memilih A, membawakan segelas susu. Yang lain silakan. Apakah setuju dengan jawaban A? Ataukah ada jawaban yang berbeda? Hati-hati ya, ini bukti bahwa sudah menerapkan ajaran. Yang manakah yang paling tepat? Ada lagi yang mau coba jawab? Si wanita muda membawakan segelas susu. Padahal si anak hanya meminta air. Sebetulnya dia ingin meminta makanan ya, hanya saja tiba-tiba tidak mempunyai keberanian untuk meminta makanan karena malu mungkin. Nah, lalu ditanyalah oleh si anak itu, berapa banyak dia berutang? Berutang harusnya ya. Akan tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain. Oke, ada lagi yang masuk menjawab apakah benar? Nah, teman-teman hati-hati di sini seolah-olah memang kemungkinan besar jawaban mengarah ke ayah, tetapi buktinya yang paling jelas, nah yang paling jelas ada di bagian ini. Ibunya, jadi dia mengatakan bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain. Nah, ada di sinilah bahwa bukti wanita tersebut sudah menerapkan ajaran ibunya. Maksudnya gimana? Jadi bukan lewat perkataannya ya. Perkataannya ini secara tersirat atau secara tidak langsung juga mengajari si anak tadi bahwa oh saya tidak butuh uang nih, saya tidak mau memberikanmu utang gitu kan. Saya tidak menjadikan itu utang yang harus kamu bayar. Saya ikhlas tanpa imbalan karena ibu saya telah mengajari saya untuk bersikap baik kepada orang lain. Nah, jadi lewat ucapan ini secara tidak langsung dia juga memberi arahan bahwa ayo kita harus berbuat baik kepada orang lain gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang D, yang D. Jadi di dalam mengajarkan untuk bersikap baik ini, di dalamnya ada, oh dia membawakan segelas susu, bahwa
si anak tadi kan tidak meminta susu, hanya dia memberikan susu. Lalu si anak tadi bertanya, apakah saya berutang? Berapa banyak saya berutang? Ternyata tidak usah, dia tidak mengharapkan imbalan gitu. Jadi di dalam D itu otomatis ada A. Sementara kalau A belum tentu dia juga mengajarkan hal itu kepada orang lain gitu ya. Jadi yang D jawabannya. Nah, nomor 2, mengapa setiap kali anak itu ingin berhenti sekolah selalu teringat pada wanita yang memberinya segelas susu? Kira-kira yang manakah? Berarti kalau tadi kita baca ada di bagian terakhir ya. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Kira-kira yang manakah jawabannya? Kenapa setiap si anak miskin ingin berhenti sekolah, dia teringat si wanita muda? Oke, ada yang sudah masuk jawabannya E. Setujukah teman-teman dengan jawaban E? Karena wanita itu telah menginspirasi dan membangkitkan semangatnya. Atau adakah yang berbeda? Silakan boleh disampaikan. Karena wanita itu memberinya segelas susu yang membuatnya bersemangat. Oke, berarti susunya ya yang membuat semangat. Karena wanita itu membukakan pintu untuknya. Karena wanita itu selalu tersenyum kepadanya. Karena wanita itu mengajarkannya untuk berbuat baik kepada siapapun. Atau karena wanita itu telah menginspirasi dan membangkitkan semangatnya ya. Ada di sini ya. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap ia merasa ingin berhenti, teringat wanita itu. Karena apa? Nah, yang sudah menjawab betul ya. Karena wanita itu telah menginspirasi dan membangkitkan semangatnya ya. Jadi dia termotivasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh si wanita muda itu. Baik, itu soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Baik, soal nomor 3, urutan yang tepat adalah, teman-teman tadi kita sudah baca bersama tentang kisah anak yang miskin ya bertemu dengan wanita muda yang memberinya segelas susu. Oke, kira-kira urutan yang tepat seperti apa? Kerangkanya nih berarti. Kerangka dari cerita tadi adalah yang mana? Coba dipilih. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Oke, sudah ada yang masuk menjawab C. Benarkah? Apakah setuju dengan jawaban C? Ataukah ada yang berbeda? Diawali oleh 3. Ini ada 3 dulu, ada 2, ada 1. Merasa 3. Berdagang dari pintu ke pintu. Kemudian kalau duanya mendapat segelas susu, yang satunya adalah merasa lapar. Nah, kalau mendapat segelas susu ini kan adalah solusi ya. Jadi dia tidak mungkin berada di awal. Kalau gitu yang B kita coret. Yang satu merasa lapar. Yang satu merasa lapar juga kita coret ya. Karena dia kan hadirnya itu komplikasi kan. Sebagai masalah yang hadir. Sementara di orientasi, di pengenalan itu ada muncul ilustrasi tentang seorang anak yang berdagang dari pintu ke pintu. Jadi kemungkinannya ada di A, C, ataukah yang E. Baik, sudah ada lagi yang masuk menjawab C. 3, berdagang dari pintu ke pintu, kemudian dia merasa lapar, lalu mendapatkan segelas susu, kemudian meninggalkan rumah wanita itu, dan tetap bersemangat. Betul ya, teman-teman? Nomor 3, jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Nomor 4. Pesan moral yang terdapat dalam cerpen di atas adalah, kira-kira yang manakah pesan moralnya? Apakah jadilah berarti bagi orang lain? Atau berikanlah semangat kepada siapapun? Atau bantulah orang lain walaupun hanya segelas susu?
Sekecil apapun bantuan kita berharga bagi orang lain atau berbuat baiklah kepada pedagang kecil. Oke, ada yang sudah masuk menjawab D. D, U. Oke, saya tandai ya. Setujukah yang lain? Benarkah jawabannya yang D, sekecil apapun bantuan kita berharga bagi orang lain? Ada lagi yang mencoba jawab? Boleh? Ada lagi yang masuk? Jawabannya sama D. Betul ya, teman-teman? Sekecil apapun bantuan kita berharga bagi orang lain. Dibuktikan dengan ternyata si wanita itu hanya memberi segelas susu, tetapi dia luar biasa dampaknya ya terhadap si anak miskin. Si anak miskin menjadi lebih semangat, kemudian dia tidak putus asa ya. Harapan baru, muncul harapan baru gara-gara wanita tersebut memberikan segelas susu. Jadi sekecil apapun ternyata untuk orang lain itu berharga. Betul. Nomor 4, jawabannya adalah yang D. Lanjut, soal berikutnya nomor 5, sudah berganti teksnya. Nomor 5, ini adalah soal penalaran. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa. Baik, silakan teman-teman dianalisis kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana. Semua transportasi online tanah air di Indonesia berperang dalam layanan dan tarif diskon agar bisa menjadi pemenang utama. Sebagian transportasi online, Grab dan Gojek mendominasi warna hijau. Ini adalah C. Kira-kira simpulannya yang mana ya? Silogisme ada PU, PU itu A bersifat B. Begitu ya? A-nya apa? Semua transportasi online di Indonesia. Bersifat B-nya apa? B-nya adalah berperang. Lalu ada premis khusus. Premis khususnya adalah C. Sebagian transportasi online itu mendominasi warna hijau ya. Yang warna hijau itu adalah bagian dari A. Oke, jadi simpulannya apa dong? Sudah ada yang masuk? Pilihan D katanya, betulkah? Silakan yang lain dicek benarkah jawabannya adalah yang D. D lagi, baik. Yang D lagi nih masuk. Ada lagi yang masuk? Yang D juga. Oke, masih adakah? Boleh? Benarkah yang D? Kalau kita lihat dari rumusnya seperti ini, nah premis umumnya adalah A sama dengan B, premis khususnya ada C, adalah anggota dari A. Nah, yang menghubungkan dua premis ini adalah A. Gitu. Sehingga nanti simpulannya akan mengarah ke premis khususnya si subjeknya akan turun, lalu karena dia adalah anggota dari A, berarti punya sifat yang sama dengan A. Artinya C sama dengan B. Begitu ya, ini adalah simpulan pada silogisme yang nantinya simpulan ini akan mengarahkan kita pada ketentuan umum dalam sebuah silogisme ya. Misalnya yang pertama, apabila salah satu premis bersifat partikular sebagian, berarti simpulan juga akan sebagian begitu. Nah, ini terbukti dengan pilihan yang ada. Bagaimana maksudnya? Nah, di sini sudah ada semua. Lalu di sini ada sebagian. Teman-teman, pilihan yang paling mungkin adalah yang A, B, dan D. Kenapa? Karena aturannya apabila salah satu premis bersifat partikular, simpulan akan partikular juga. Artinya tidak mungkin mengarah ke semuanya, seluruhnya. Oke, yang manakah? Apakah A, sebagian transportasi online tidak berwarna hijau? Nah, tidak. Begini, kata tidak akan muncul di simpulan secara tiba-tiba.
Mengapa? Karena apabila salah satu premis bersifat negasi, nah barulah simpulan akan bersifat negasi juga. Jadi hati-hati ketika kita menganalisis premis sesuai dengan teksnya ya. Bisa jadi pilihan A ini sebagian tidak berwarna hijau. Benar memang kalau secara logika di luar teks itu akan benar. Karena yang dibahasnya adalah sebagian warna hijau. Artinya sebagian lain itu tidak berwarna hijau. Hanya saja kita tidak mungkin eh, tiba-tiba memunculkan yang tidak warna hijau ini karena dia tidak dibahas dalam teks. Tidak bersifat negasi dari si C-nya ya, begitu. Jadi si C-nya apa tadi? Yang berwarna hijaunya yang sedang dibahas, bukan yang tidak warna hijaunya. Jadi ini salah. Lalu yang B, sebagian transportasi online berwarna hijau dan tidak berperang. Nah, kalau yang ini warna hijaunya oke, benar. Tidak berperangnya salah ya, tidak berperangnya. Kenapa? Karena kan predikat dari premisnya adalah berperang. Tidak ada negasi, berarti B salah. Betul teman-teman yang sudah menjawab D, sebagian transportasi online tidak warna hijau dan berperang dalam layanan dan tarif diskon. Nah, jadi ini tadi yang melemahkan sebenarnya mirip ya. Jadi A dan B ini kalau kita bicara soal logika kemungkinannya adalah benar, tapi yang sedang dibahas itu adalah yang mana yang sedang dibahasnya. Itu yang berperangnya. Jadi jawabannya benar yang D. Berikutnya nomor 6. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Boleh dianalisis, ada dua tokoh A dan tokoh B. Tokoh A mengatakan anak yang sering menggunakan gawai memiliki wawasan lebih luas. Tokoh B mengatakan anak yang mengalami hambatan berkomunikasi lebih sering menggunakan gawai. Nah, ini saya beridentitas aja ya. Identitas biar sama gitu. Jadi nanti datanya apa? Dia akan merujuk ke A ataukah yang B. Data menunjukkan bahwa anak yang menghabiskan waktu lebih banyak dalam menggunakan gawai itu kan ayah, memiliki kesulitan berkomunikasi. Kesulitan berkomunikasi itu yang C. Nah, berarti arahannya ke yang mana? A tidak mungkin. Kemungkinannya adalah B, D, tidak relevan. Oh, yang E salah ya. B ataukah D? Sudah ada yang masuk menjawab B? Oke, apakah teman-teman yang lain setuju dengan jawaban B? Tinggal pilih memperkuat atau memperlemah ya. Kalau memperkuat berarti mendukung, kalau memperlemah berarti pertentangannya. Menurut si B adalah yang memiliki hambatan komunikasi, artinya dia sering menggunakan gawai. Lalu menurut data, ternyata anak yang sering menggunakan gawai memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Oke, ini sangat jelas ya teman-teman. Betul tadi yang sudah menjawab B. Memperkuat pernyataan tokoh B. Kita lanjut berikutnya. Nomor 7. Nomor 7. Ini sudah berganti teks lagi. Baik, yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat sebagai gagasan pokok paragraf sekaligus sebagai kalimat penutup paragraf di atas adalah, nah kita diminta untuk memberi kalimat baru di sini ya. Lanjut, berarti kalimatnya sebagai kalimat keenam. Kira-kira yang manakah jawaban yang paling tepat?
yang berpeluang menjadi gagasan sekaligus sebagai kalimat penutup. Berarti mengerem ya. Artinya dia bisa jadi sebagai simpulan juga. Kalimat yang menyatakan simpulan dan sebagai gagasan juga. Jadi mungkin, oleh karena itu mungkin, walaupun demikian ini ya tidak menjadi tidak berpeluang menjadi apa gagasan karena walaupun demikian dia hanya mempertentangkan. Kita abaikan dulu yang C. Yang D sebagaimana kita ketahui ini juga sama dengan C, lalu walaupun demikian. Oke, tersisa A dan B. Yang manakah teman-teman jawaban yang paling tepat? Oleh karena itu, ataukah jadi? Sudah ada yang masuk menjawab pilihan B, benarkah? Saya tandai dulu. Apakah yang lainnya setuju dengan jawaban B? Jadi, investasi itu sangat diperlukan untuk melindungi nilai aset yang dapat digunakan untuk persiapan kebutuhan masyarakat. Oke, sementara yang B, oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau dana sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Kurang lebih sama maknanya, yang berbeda hanya masyarakat, kemudian masa depan. Yang paling tepat yang mana? Kalau kita lihat ke teks, kehidupan perekonomian tidak terlepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Ya, jadi semakin tahun dari tahun ke tahun harga akan menjadi naik. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Kondisi inflasi Indonesia belum stabil, artinya inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena pertumbuhan harga secara terus-menerus. Akibatnya pendapatan real menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, gimana nih? Ternyata arahannya adalah biar kita istilahnya menyimpan uang ya, persiapan untuk masa depan gitu. Jawabannya yang B. Benar yang sudah menjawab B? Lanjut nomor 8. Masih dari teks yang sama, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2 adalah tuh. Tadi sudah diarahkan nih oleh jawaban B. Persiapan kebutuhan di masa depan. Berarti kira-kira yang mana yang berhubungan? Coba dianalisis. Yang manakah kira-kira? A, B, C, D. Kira-kira yang mana yang mengarah ke persiapan di masa depan? Konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok. Yang B katanya. Sudah ada yang masuk yang B. Betulkah? Yang lain apakah setuju dengan jawaban B atau ada pendapat yang lain yang berbeda? Boleh tolong disampaikan. Kalau ini artinya pengambilan modal. Ini kan pengambilan modal. Kalau kas menyimpan uang. Sebentar. Pengambilan modal. Sini ya. Pengambilan modal. Kas menyimpan uang. Piutang uang kita yang berada di orang lain begitu ya. Utang adalah yang harus kita bayarkan kepada orang lain. Lalu ini adalah modal uang yang akan dijadikan sebagai bahan untuk usaha. Oke. Baik, nomor 8 jawaban yang paling tepat betul ya yang B, kas karena arahannya tadi untuk simpanan agar masa depan menjadi lebih siap ya kebutuhannya ini persiapan masa depan. Baik, nomor 8 betul sekali jawabannya adalah yang B. Lanjut, masih dari teks yang sama. Soal nomor 9.
Kata pertumbuhan pada kalimat 4 harus diperbaiki menjadi kira-kira jadi yang mana? Boleh dijawab artinya? Inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena pertumbuhan harga secara terus-menerus. Tumbuh harga, mempertumbuhkan harga, menumbuhkan harga, bertumbuh harga, ataukah ditumbuhkan harga? Kira-kira yang mana yang paling pas untuk mengganti kata pertumbuhan? Oke, ada yang sudah masuk pilihan C katanya jawabannya. Setujukah dengan jawaban C? Ada lagi yang C juga. Silakan, siapa lagi yang mau coba jawab? Pertumbuhan, proses bertumbuh. Oke, masuk lagi yang C. Kalau menumbuhkan itu membuat menjadi tumbuh, membuat menjadi tumbuh di sini tinggi ya, harganya arahannya ke tinggi gitu, ke naik, membuat menjadi tinggi. Oke, betul sekali jawabannya yang C. Soal nomor 9. Berikutnya satu soal lagi dari teks yang sama, nomor 10. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah kalimat keberapa kira-kira? Artinya tidak diperlukan itu berarti bisa dihapus atau dibuang karena tidak penting, tidak relevan. Yang manakah yang bisa dihilangkan? Kenapa harus dihilangkan? Karena dia tidak berhubungan, tidak relevan dengan kalimat-kalimat lainnya dan juga tidak menjadi pendukung ya terhadap hidup pokok. Ada jawaban yang sudah masuk, pilihan B. Masuk lagi yang B. B, Bu, B. Oke, yang B ya. Ada lagi kah? Kalimat ketiga B itu, kita cek kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Artinya, nah si artinya ini kemana arahannya? Apakah ke tidak stabilnya kondisi di Indonesia? Belum stabil ya, bukan tidak stabil. Artinya inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Ataukah dia berhubungan dengan yang kedua? Kalau berhubungan dengan yang kedua, berarti yang ketiga harus dihilangkan. Dan jawabannya betul sekali teman-teman. Pilihan B, kalimat ketiga ini tidak relevan dengan gagasan kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Kan tidak membahas tentang spesifik level atau tingkat kondisi ya di Indonesia. Tidak seperti itu. Yang dibahasnya adalah inflasi secara umum dan dampak-dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat begitu. Sehingga kalimat tiga ini harus dihilangkan karena dia tidak mendukung gagasan utamanya. Baik, betul sekali yang sudah memilih B. Itu jawaban untuk soal nomor 10. Selanjutnya, nomor 11 sudah berganti teks. Yang ditanyakan, maksud penggalan berita di atas adalah kira-kira yang mana maksudnya? Mari kita baca. Dewasa ini atau saat ini nih yang sedang hangat terjadi. Ketika dunia sedang sibuk mencari energi alternatif, ternyata bumi pertiwi kita mengandung bahan yang tidak akan habis sepanjang masa. Baik, inti pembahasannya adalah bumi pertiwi mengandung bahan yang tidak akan habis sepanjang masa ya. Karena ketika itu hanya penjelasan, keterangan tentang waktunya ya, kapan itu terjadi. Yang terjadinya apa? Yang terjadinya adalah bumi pertiwi mengandung bahan yang tidak akan habis. Sumber energi tersebut, nah tersebut jelas ya mengarah ke mana? Mengarah ke yang ini, yang tidak akan habis tadi. Jadi memang yang sedang dibahasnya
bukan bukan energi alternatif. Bagian dari keterangan ini yang sedang dibahasnya adalah yang inti ya, bumi pertiwi mengandung sumber energi yang tidak akan habis. Kira-kira yang mana? Silakan dipilih. Kuncinya adalah objek pembahasannya apa. Misalnya gini, kalau pilihan A itu objek pembahasannya dunia, yang B bumi pertiwi, yang C sumber energi, yang D sumber energi juga, yang E sumber energi. Yang manakah jawabannya? Baik, ada yang sudah masuk menjawab B, yang lain bagaimana? Apakah setuju? Oke, B lagi masuk jawabannya ya. Silakan. B juga nih, ada lagi yang pilih B. Masih ada, boleh? Baik, yang sudah memilih B benar ya, jawabannya adalah B. Maksud penggalan beritanya adalah bumi pertiwi kita mengandung bahan sumber energi alternatif. Apa itu yang disebut alternatif itu? Nah, ini yang dijelaskan. Yang tidak akan habis. Apa sih maksudnya? Nih, gugusan gunung berapi dengan curah hujan yang cukup dan membentuk kandungan uap, gitu ya. Betul sekali, nomor 11 jawabannya adalah yang B. Berikutnya 12. Teksnya teks yang sama. Terhadap kalimat kedua, teks di atas dapat dikemukakan pernyataan berikut. Silakan dianalisis kira-kira yang manakah yang benar. Saya tampilkan kalimat duanya ya, biar dianalisis lagi. Nah, ini tampilkan lagi yang bersih belum dicoreti. Kira-kira yang manakah dikemukakan pernyataan berikut? Nah, mana yang benar? Apakah mempunyai subjeknya energi, mempunyai pelengkap perut bumi, atau penulisan energi tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, atau dewasa ini pada kalimat pertama merupakan kata ganti, atau geotermal dapat diganti dengan panas bumi. Silakan dipilih yang manakah jawabannya. Sumber energi tersebut berasal dari perut bumi dan terbentuk alam, yaitu gugusan gunung berapi dengan curah hujan yang cukup dan membentuk kandungan uap yang disebut geotermal. Oke, ada yang sudah masuk memilih B, benarkah? Saya tandai dulu, teman-teman silakan berargumen. Setujukah dengan jawaban yang B ataukah ada yang berbeda jawabannya? Mana lagi yang mau coba jawab, boleh? Apakah betul perut bumi itu sebagai pelengkap? Perut bumi. Ya, kita cari, ada di sini. Oke, ada lagi yang masuk menjawab E dengan tanda tanya. Oke, yang E kah? Mungkin begitu ya. Kata geotermal dapat diganti dengan kata panas bumi. Yang lain silakan. Sudah ada dua jawaban nih yang berbeda. Barangkali ada yang memilih yang lain dari B dan E, boleh disampaikan. Terhadap kalimat kedua teks di atas dapat dikemukakan pernyataan berikut. Mempunyai subjek energi, kita cek sumber energi tersebut adalah subjeknya. Jadi subjeknya apa? Subjeknya adalah sumber energi. Oke, apakah sama dengan A? Ternyata berbeda. Energi dan sumber energi itu berbeda. Mempunyai pelengkap perut bumi, berasal. Oke, berasal ini predikat ya. Dari perut bumi adalah keterangan. Kenapa keterangan? Ingat bahwa sifatnya keterangan dia bisa pindah posisi ke mana saja. Ya bisa pindah-pindah. Coba dia pindahkan. Dari perut bumi, sumber energi tersebut berasal. Itu ya.
Jadi ini adalah keterangan. Apakah pelengkap? Ternyata bukan. Penulisan kata energi tidak sesuai dengan E, Y, D, ejaan yang disempurnakan. Ini sudah baku energi benar ya, sehingga C ini bukan jawabannya juga. Dewasa ini adalah kata ganti. Oh, jelas salah. Kata ganti itu ya apa? Misalnya pronomina ya, kata ganti orang. Seperti apa? Aku, kamu, saya, daku, engkau, beliau, itu adalah kata ganti. Kata geotermal dapat diganti dengan kata panas bumi. Nah, ini yang paling mungkin. Jawabannya adalah yang E. Geotermal, jika memang sudah ada dalam bahasa Indonesianya, diganti dengan panas bumi, gunakanlah yang sudah dibakukan dalam bahasa Indonesia. Begitu ya. Jawabannya yang E, nomor 12. Baik, selanjutnya. Teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, silakan. Jika kurang jelas, kurang bisa dipahami, boleh tolong disampaikan. Baik, nomor 13 sudah berganti teks. Pertanyaan soal nomor 13 yaitu jika kamu mendapat tugas merawat ikan cupang, apa yang akan kamu lakukan agar warna ikan cupang tersebut tetap cerah dan menarik? Kira-kira yang manakah jawabannya? Warna ya. Sambil saya bacakan, boleh teman-teman menganalisis. Keindahan corak dan bentuk ekor yang berwarna-warni membuat banyak kalangan tertarik memelihara ikan cupang. Apalagi ikan cupang bisa dijadikan pajangan di rumah atau sebagai hobi untuk merawatnya. Keunikan ikan cupang ini terlihat dari warna dan bentuk yang jenisnya berbeda-beda, membuat orang tertarik untuk memeliharanya. Ikan cupang juga ramah bagi para pemula atau yang baru tertarik memeliharanya. Yang dibutuhkan adalah ketekunan agar ikan cupang cukup diberi makan sehari sekali dan bertahap. Ini kita nggak menemukan kenapa sih warnanya ya. Hubungannya warna itu dengan apa? Nah, belum ketemu di paragraf ini. Yang dibutuhkan adalah sudah terbaca tadi. Selain memberi makan ikan cupang, oh ini perawatannya. Kita loncat yuk ke paragraf kedua. Astaxanthin menjadi salah satu zat yang membuat warna cupang. Oh ini terlihat enak dipandang. Oke, berarti di paragraf ini nih. Pigmen sebagai zat warna cerah alami yang didapatkan dari salmon, udang, kepiting merah, cacing darah. Ternyata sudah ada yang menjawab C. Betulkah yang C? Oke, C lagi nih masuk. C, C, C. Oke, saya tandai. Oh, C lagi. Apa yang akan kamu lakukan jika merawat ikan cupang dengan tujuan mempercantik warnanya ya? Menjaga warnanya tetap cerah dan menarik. Nah, ada di sini ternyata makanannya berupa salmon, udang, kepiting merah, dan cacing darah ini akan sangat baik untuk mempercantik warna ikan cupang. Jawabannya adalah yang C. Benar sekali teman-teman yang sudah menjawab C. Ya, nomor 13. Jawabannya C. Berikutnya 14. Berdasarkan teks di atas, apakah manfaat astaxanthin yang terdapat pada ikan cupang? Ada di sini hubungannya dengan yang mana? Coba, yang manakah? Ada yang sudah masuk menjawab E. Ada lagi pilihan E.
Betulkah jawabannya yang E? Oke, masuk lagi menjawab E juga. Masih adakah yang mau coba jawab? Silakan. Jelas ya, teman-teman? Betul sekali. Nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pigmen sebagai zat warna cerah alami yang sangat baik untuk mempercantik warna ikan cupang. Betul, 14 E. Lanjut, 15. Oh, masih dari teks yang sama ternyata. Dan sudah berubah. Mana tadi ikan cupang? Baik, 15 kalimat yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna teks secara keseluruhan. Kira-kira yang manakah yang harus dihilangkan ya? Berarti dia tidak berhubungan, tidak perlu berada di situ. Yang manakah? Kalimat 3, 5, 7, 9, atau 11? Silakan coba dijawab. Ada yang sudah masuk memilih D, kalimat 9. Oke, silakan yang lain. Setujukah dengan jawaban yang D? Benarkah kalimat 9 ini tidak diperlukan dalam wacana sehingga harus dihilangkan? Karena ketika dihilangkan pun tidak akan mengubah maknanya. Masuk lagi menjawab D. Masih ada? Boleh. D juga nih yang masuk. Baik. Ada yang A, D lagi. Saya tanda ya, A ataukah D? Kalimat 3. Ikan cupang juga ramah bagi para pemula atau yang baru tertarik memeliharanya. Titik-titik. Yang dibutuhkan adalah ketekunan agar ikan cupang cukup diberi makan sehari. Nah, ini hubungannya dengan pemeliharaan, memelihara. Yang dibutuhkan, nah maksudnya mungkin dalam memelihara ya, yang dibutuhkan ketekunan agar diberi makan sehari sekali dan bertahap. Kalimat 3 masih berhubungan, kalimat 9, cupang half moon ini mempunyai bentuk ini. Oke, berarti ini adalah rujukan seharusnya ya. Rujukan terhadap apa? Apakah ada di sebelumnya? Kita lihat. Daun ketapang tidak hanya membuat pH air stabil, tetapi juga sebagai antibiotik alami yang tepat untuk membantu menyembuhkan luka cupang, seperti ekor yang robek atau patah. Tidak ada ya membahas tentang jenis cupang hormon. Baik, jawabannya adalah kalimat 9 yang D. Karena dia sudah spesifik membahas jenis cupang, padahal sama sekali tidak membahas ke jenisnya. Ini membahas cupang secara keseluruhan ya. Nomor 15 jawabannya adalah yang D. Jadi betul tadi yang sudah menjawab D. Berikutnya 16. Nomor 16. Kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi teks pada bagian kalimat keempat yang kosong ya? Nah, yang tadi ini berarti harus lihat ketiga dan kelima sebagai kalimat sebelum dan sesudahnya. Yang mana kira-kira boleh dipilih? Ikan cupang juga ramah bagi para pemula atau yang baru tertarik memeliharanya. Yang dibutuhkan adalah ketekunan. Silakan coba dijawab.
Yang A, Bu. Oke, yang A lagi, ini masuk lagi. Ada lagi A juga. Baik, lalu apakah masih ada? A juga. Yang ini ya, maaf. Cara perawatannya ternyata tidak terlalu sulit. Yang dibutuhkan adalah ketekunan agar ikan cupang cukup diberi makan. Ikan ini hanya diberi makan. Nggak, makanan diberikan kepada ikan cupang hanya yang mengandung kalau bicara soal makan kan justru makan ini baru muncul di kalimat kelima ya, sehingga ini lemah yang B, yang C juga tidak sederhana. Nah, tidak sederhana ini akan bertentangan dengan cukup. Nah, jelas berbeda. Jadi betul sekali nomor 16 untuk mengisi kalimat keempat adalah pilihan A yang paling tepat. Cara merawatnya ternyata tidak terlalu sulit. Betul ya? 16 adalah yang A. Lanjut berikutnya 17. Nah, ini baru berganti teks. Coba nomor 17 saya ditanyakan dari kedua pernyataan di atas, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan satu dan dua? Jadi harus berhubungan nih satu dan duanya. Hubungannya apa? Kalau kita ditanya hubungan kan berarti saling berkaitan. Artinya kita lihat deh nih. Pernyataan satu dan dua adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Ini jelas salah ya, yang ada jelas salah. Harus berhubungan keduanya. Yang manakah nilai tukar rupiah terhadap dolar meningkat? Pendapatan per kapita meningkat. Yang A, pernyataan satu adalah penyebab dan pernyataan kedua adalah akibat. Ada yang B juga. Pernyataan dua adalah penyebab dan pernyataan satu adalah akibat. Yang mana dulu sih yang hadir? Nilai tukar rupiah dulu atau pendapatan dulu? Kalau kita lihat dari hubungan sebab akibat, dasarnya yang mana yang paling dasar? Yang paling dasar tentu pendapatan per kapita. Nah, jadi kemungkinan yang kedua ini adalah penyebab. Lalu karena pendapatan per kapita orang Indonesia itu meningkat, pendapatannya tinggi nih. Nah, karena pendapatannya tinggi, nanti apa yang terjadi? Banyak sekali ya, ke harga-harga bisa jadi naik dan seterusnya. Makanya yang terjadi lagi apa? Yang terjadi adalah nilai tukar rupiah pun akan meningkat. Gitu. Jadi hubungannya ya ini dulu dong, baru keluar. Dasar dulu, baru ke terhadap luar. Jadi yang paling tepat pernyataan kedua adalah sebab, pernyataan ke satunya adalah akibat. Yang mana? Yang B. Oke, tadi ada yang menjawab B, benar ya jawabannya. Itu nomor 17. Kita lanjut 18.
Oke, nomor 18 yang ditanyakan adalah berdasarkan bacaan di atas, bila seorang temanmu yang bernama Ari mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu ya, seperti teman lainnya, tetapi selalu diare ketika minum susu. Jadi setiap minum susu apa yang terjadi? Diare. Jadi bukan nggak suka. Ini kenapa nih si Ari ini ya? Apa yang akan kamu sarankan? Sambil dibaca, khasiat susu bagi tubuh sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, tidak setiap orang bersedia. Tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan. Pertama, sifat yang terkandung dalam susu tidak disukai. Oke, berarti memang ini adalah tentang selera ya. Yang pertama, selera seseorang yang memang nggak suka terhadap susu. Kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan intoleran. Jadi dia tidak menerima, yang ditandai dengan apa? Dengan gangguan pencernaan seperti diare. Baik, kondisi Ari ini yang ke satu atau yang kedua? Ternyata dia itu selalu diare. Berarti kondisi Ari adalah yang kedua. Dia sebagai intoleran susu. Yang memang tidak menerima. Padahal dia itu ingin minum susu. Nah, kira-kira apa yang harus disarankan kepada Ari? Ada di mana? Ada di sini. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, markisa, apel, atau lainnya, sehingga rasa asli susu yang memualkan dapat dihilangkan. Sementara penyebab kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu perlakuan fermentasi. Ada banyak jenisnya ya. Fermentasi itu ada di sini. Oke. Ada yang sudah masuk menjawab C, B, C, oke C. Ada lagi? Boleh? C lagi. Ganti C. Oh, oke. Ari dapat mencoba minum yogurt. Oke, apakah benar dia adalah salah satu produk yang sudah difermentasi? Jawabannya yang C ya. Ari dapat mencoba, betul yang C. Kenapa bukan A? Minum susu dengan menambah sari jeruk, karena yang A ini dia adalah solusi terhadap kasus satu yang memang tidak suka dengan rasa asli susu. Kalau yang B susu bubuk nggak ada kan, tetap saja susu bubuk ya akan sakit perut juga ya, karena memang secara dasarnya susu asli tidak diterima oleh Ari. Ari tidak perlu minum susu. Kasihan ya, padahal dia tuh ingin, yang disarankan apa nih? Karena ada solusi lain. Dia ingin tapi tidak menerima. Ya, itu 18 ya, yang C ya. Kita lanjut. Nggak ada sama ayah, udah dibalikan pokoknya. Sembilan belas. Nomor 19, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Kira-kira yang mana? Silakan dianalisis. Yang pasti benar itu berarti terkandung secara nyata ada dalam teksnya. Lemak omega 3 yang terkandung di dalam ikan bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak manusia. Omega 3
bermanfaat untuk fungsi otak manusia. Salah satu ikan dengan kandungan omega 3 yang sangat tinggi adalah ikan makarel yang banyak ditemukan di pasar tradisional. Oke, yang pasti benar adalah yang mana? Apakah yang A, kecerdasan seseorang akan menurun apabila tidak mengonsumsi lemak omega 3? Ataukah yang B, ikan makarel memiliki kandungan lemak omega 3 yang tinggi? Atau yang C, fungsi otak akan meningkat jika mengonsumsi ikan makarel? Apakah yang D, kandungan selain lemak omega 3 dalam ikan mengakibatkan fungsi otak nggak selesai nih? Fungsi otaknya kenapa? Abaikan ya, kalimatnya tidak jelas. Yang E, makanan selain ikan yang bermanfaat untuk otak banyak ditemukan di pasar tradisional. Baik, sudah ada yang masuk menjawab. Ada yang pilih B, ada yang pilih C. Silakan yang lain boleh berpendapat apakah B atau C atau bahkan yang A atau yang E. Silakan, masih mungkin nih. Masuk lagi jawaban yang B. Masih adakah? Ikan makarel memiliki kandungan lemak yang tinggi, omega 3 yang tinggi. Yang B ya. Kalau yang C apa? Fungsi otak akan meningkat. Otak akan meningkat jika mengonsumsi makarel. Kalau tidak mengonsumsi makarel, tidak meningkat. Kemungkinan seperti itu. Silakan, masih adakah yang mau coba jawab? Yang pasti benar, berarti yang benar-benar ada di dalam teks, maknanya sesuai. Bukan asumsi, bukan tersirat ya. Yang benar-benar ada dalam teks adalah yang mana? Oke, nomor 19 yang pasti benar itu adalah yang B. Kenapa yang B? Itu kan jelas. Salah satu dengan kandungan omega 3 itu adalah makarel. Kalau yang C tadi, kenapa bukan jawabannya? Karena pilihan C ini bisa diasumsikan dengan makna lain, yaitu jika itu kan syarat nih. Syarat agar otak fungsi otak meningkat yaitu mengonsumsi ikan makarel. Artinya ketika tidak mengonsumsi ikan makarel, fungsi otak tidak akan meningkat. Padahal ikan makarel itu hanya salah satu ikan yang mengandung omega 3. Begitu ya. 19 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya 20. Baik, nomor 20. Simpulan. Oh, teksnya belum. Simpulan teks tersebut adalah. Nah, ini teksnya. Simpulan teks tersebut adalah yang mana? Simpulan. Oh, coba teman-teman silakan dicek kira-kira yang manakah jawabannya. Masyarakat Indonesia sangat beragam dan tinggal di wilayah pulau-pulau yang tersebar berjauhan. Lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 kilometer yang merupakan garis pantai. Ini perluasan ya, kita coba abaikan karena kan simpulan itu berasal dari gagasan. Masyarakat Indonesia beragam dan tinggal di wilayah yang tersebar. Itu intinya. Hal ini tuh hal yang mana? Yang menyebabkan interaksi karena banyak, sementara si yang banyak ini tinggalnya di wilayah yang tersebar, berjauhan. Nah, hal ini menyebabkan interaksi dan integrasi tidak selamanya dapat berjalan lancar. Demikian pula kemajuan ekonomi sulit merata. Ekonomi sulit merata sehingga terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini, hal yang mana? Hal yang ketimpangan tadi sangat rentan sebagai awal rasa ketidakpuasan yang berpotensi menjadi konflik. Baik, silakan dijawab kira-kira yang mana jawabannya? Bermula dari masyarakat beragam, tinggal tersebar, menyebabkan eh, yang mana saja? Interaksi integrasi tidak selamanya berjalan lancar, lalu ekonomi sulit. Nah, si ekonomi sulit ini berhubungan dengan rangkaian ya. Ekonomi sulit akan menyebabkan ketimpangan, ketimpangan akan membuat apa? Ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan berpotensi menjadi konflik. Nah, kira-kira yang manakah teman-teman jawabannya? Sudah ada yang masuk menjawab B. Apakah masih ada? Silakan. Yang berbeda boleh ya. Ada lagi masuk B. B lagi. Masih adakah? Silakan. Simpulan bermula dari gagasan. Kalau kita tarik nih ke sebuah peta konsep, kalau digambarkan kan gini, masyarakat Indo, kenapa nih eh, beragam dan tinggal berjauhan, begitu kan? Nah, keberagaman dan tinggal berjauhan ini akan menimbulkan, ini sebagai satu kesatuan ya dianggapnya. Dua kategori ini adalah masyarakat Indonesia, itu kan berhubungan dengan dua hal. Yang pertama adalah tidak selamanya dapat berjalan lancar, berarti interaksi dan integrasi ya. Interaksi dan integrasi. Oke, pengaruh yang kedua adalah tentang ekonomi. Yang kemudian si ekonomi ini akan berantai hubungannya dengan apa? Dengan ketimpangan. Ketimpangan akan berhubungan lagi dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini akan berpotensi menyebabkan konflik. Oke, simpulannya yang mana? Gitu kan ini kalau kita tarik peta konsep seperti ini. Oke, tadi banyaknya yang pilih B. Masyarakat Indonesia yang tersebar berjauhan sering merasa tidak puas dan berpotensi menjadi konflik. Nah, ini hanya membahas satu faktor saja yang ditimbulkan oleh masyarakat yang tinggal berjauhan itu, sehingga yang B tidak mewakili. Nah, nomor 20 nih, yang mana nih yang paling tepat? Oke, ada yang masuk menjawab D. Oke. Posisi masyarakat Indonesia yang berjauhan menyebabkan interaksi dan integrasi tidak lancar yang mengakibatkan ketidakpuasan yang dapat menimbulkan konflik. Ya, jawaban yang paling tepat yang D ya. Gitu. Kenapa yang D? Karena lebih mencakup keseluruhan. Dua hal yang dibahas sebagai akibat dari tinggal yang berjauhan itu hadir di pilihan D. Sementara pilihan yang lain hanya membahas salah satunya. Gitu ya. Baik, itu nomor 20. Sudah selesai kita bahas kaji latih standar 11. Silakan sampai sini teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Waktu masih tersisa, 20 soal sudah kita bahas dari nomor 1 ya, sampai nomor 20. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Masih ada waktu saya kira 45 menit lagi. Jika tidak, saya lanjutkan ya.
ke kaji latih standar berikutnya. Namun jika nanti di saat pembahasan teman-teman tiba-tiba teringat sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh silakan tanyakan saja. Baiklah, kita bahas kaji latih standar 12. Soal nomor 1, kaji latih standar 12. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ya harusnya ya. Kalau tersebut kan ke yang sudah disebutkan. Kalau berikut yang akan disebutkan. Pernyataan berikut yang pasti salah. Pasti salah itu adalah pemisalan itu benar, ternyata pernyataannya bertentangan dengan apa yang ada di pilihan. Begitu ya. Kira-kira yang mana? Orang yang mengalami defisiensi magnesium memiliki risiko menderita kram otot. Upaya mengurangi defisiensi magnesium dapat dilakukan dengan mengonsumsi kacang-kacangan. Risiko kram pada otot berkurang ketika defisiensi magnesium dapat dicegah. Kira-kira yang mana yang pasti salah ya? Informasinya di sini ada nih. Pemisalannya berarti bertentangan. Itu kalau pasti salah. Baik, ada yang sudah masuk memilih pilihan E. Opsi yang E, benarkah? Teman-teman silakan disampaikan pendapatnya. Apakah setuju dengan yang E ataukah ada jawaban yang berbeda? Ini masuk lagi menjawab E juga. Masih adakah? Nah, yang pasti salah biasanya akan mudah kita temukan karena informasinya benar-benar bertentangan dengan apa yang ada dalam teks. Kita lihat yang E, orang yang mengonsumsi kacang-kacangan akan mengalami kram pada otot dan sulit disembuhkan. Oh, ini jelas salah informasinya. Jadi benar sekali nomor 1 jawabannya adalah yang E. Karena justru kacang-kacangan itu adalah makanan yang dikonsumsi untuk mencegah atau untuk mengurangi defisiensi magnesium. Begitu ya. Jelas nomor 1 jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya nomor 2. Nomor 2, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ya yang pasti benar? Yang pasti benar berbicara tentang investasi. Kira-kira yang mana jawabannya? Nah, ini pilihan D dan E. Saat ini, menabung di bank merupakan cara yang dianggap paling aman untuk menyimpan uang. Dengan menabung di bank, nasabah juga mendapatkan kebebasan dan kemudahan untuk melakukan transaksi selama 24 jam. Namun, berbeda dengan investasi, menabung mendapatkan bunga yang lebih rendah. Kira-kira yang mana? Ada yang sudah masuk menjawab A. Setujukah teman-teman yang lain? Yang pasti benar. Meskipun dengan bunga yang kecil, menabung di bank memberikan kemudahan bertransaksi. Kemudahan bertransaksi selama 24 jam merupakan alasan utama orang memilih menabung di bank.
Menabung di bank menjadi sangat menarik karena lebih cepat mendapatkan bunga dibandingkan investasi. Ataukah orang yang melakukan investasi tidak bebas bertransaksi setiap saat? Atau dibandingkan menabung, investasi lebih cocok bagi orang yang mencari kemudahan dalam menyimpan uangnya? Yang pasti benar. Menabung di bank merupakan cara yang dianggap paling aman untuk menyimpan uang. Oke. Alasannya adalah ini, bebas dan mudah untuk melakukan transaksi selama 24 jam. Yang pasti benar yang mana? Kalau tadi ada yang jawab A, silakan yang lain. Oh, ada lagi yang masuk B. Ada yang menjawab B juga. Oke, saya tandai. Yang manakah yang paling tepat? A ataukah B atau bahkan yang lainnya? Menabung di bank menjadi sangat menarik karena lebih cepat mendapatkan bunga. Nggak dibahas ya, bunga itu nggak soal cepat, tidak cepatnya. Lebih rendah justru bunganya. Yang C salah. Yang D, orang yang melakukan investasi tidak bebas. Nah, ini kan tidak dibahas dalam teksnya kan. Yang sedang dibahas adalah menabung di bank. Menabung di bank bebas melakukan transaksi. Bukan berarti yang investasi itu tidak bebas. Itu tidak pasti benar ya, karena tidak ada dalam teks. Dibandingkan menabung, investasi lebih cocok bagi yang mencari kemudahan dalam menyimpan uangnya. Ini juga tidak. Karena investasi ini hanya disinggung tentang bunganya yang lebih rendah nih. Oke, ada lagi yang masuk memilih pilihan B. Oke, A ataukah B? Tadi C sudah lemah, D lemah, E juga lemah. Yang pasti benar adalah yang B. Kenapa bukan yang A? Meskipun dengan bunga yang kecil, nah bukan bukan kecil ya, karena di sini bicara tentang membandingkan dengan investasi bunganya lebih rendah. Itu tidak sama dengan kecil. Jadi yang paling tepat, yang pasti benar adalah yang B. Nah, itu nomor 2. Kita lanjut berikutnya nomor 3. Teks untuk nomor 3. Nomor 3, berdasarkan informasi tersebut, manakah simpulan berikut yang pasti benar? Yang pasti benar ya, penelaran lagi. Kira-kira yang manakah yang pasti benar? Gejala stroke seringkali disalahpahami sebagai gejala penyakit lain, salah paham. Sebaliknya, gejala penyakit lain sering dianggap sebagai gejala stroke. Padahal, jika melakukan self-diagnosis dan mendapatkan pengobatan yang salah, kondisi yang dialami dapat lebih parah. Dari sekian banyak gejala stroke yang sering disalahpahami sebagai gejala penyakit lain, pusing kepala merupakan salah satunya. Pasalnya, pusing bisa menjadi pertanda dari berbagai penyakit serius, termasuk serangan jantung, hipertensi, meningitis, dan lain sebagainya. Pusing yang disebabkan oleh stroke biasanya didampingi oleh gejala lain seperti muntah sampai hilang kesadaran diri. Sakit kepala atau pusing karena stroke biasanya muncul secara tiba-tiba. Sementara pusing atau sakit kepala seperti migrain munculnya secara bertahap. Ya, jadi dari yang ringan terus tiba-tiba jadi sering gitu ya. Jadi makin parah itu bertahap. Jika hanya merasakan pusing biasa, tidak disertai kondisi lain dan tidak datang secara tiba-tiba, bisa jadi itu tanda dari kondisi yang lain. Yang pasti benar yang mana? Silakan. Manakah? Apakah gejala stroke memiliki kesamaan dengan gejala penyakit lain? Yang pasti benar ya. Ataukah penanganan yang benar berasal dari diagnosis yang benar? Atau gejala stroke tidak disadari akan berakibat fatal? Atau pusing yang
muncul secara bertahap tidak perlu dikhawatirkan, atau kesalahpahaman mengenali gejala stroke sering terjadi. Baik, ada yang sudah masuk menjawab E. Benarkah jawabannya yang E? Silakan yang lain. Setujukah dengan pilihan yang E? Sering terjadi kesalahpahaman mengenai gejala stroke. Misalnya tadi ya, yang stroke ternyata dianggap penyakit lain, yang sakit yang lain dianggap stroke. Tuh. Jadi salah paham. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah salah mendiagnosis. Salah mendiagnosis berarti nanti akan terjadi akibat yang lebih fatal. Silakan, masih adakah yang mau coba jawab? Apakah memiliki kesamaan dengan penyakit lain? Jelas berbeda ya, karena tadi stroke itu disertai dengan mual. Penanganan yang benar berasal dari diagnosis yang benar. Ini juga tidak pasti benar, karena yang dibahasnya adalah penanganan yang salah dapat menyebabkan kondisi yang lebih parah. Nggak bahas tentang yang sebaliknya yang benar, jadi dia tidak pasti benar. Yang B salah, yang C gejala stroke yang tidak disadari akan berakibat fatal. Juga tidak dibahas. Lalu yang D, pusing yang muncul secara bertahap tidak perlu dikhawatirkan. Oh, jelas. Tidak ada juga ya di sini ya. Di sini hanya ada pernyataan tentang pusing biasa itu tidak disertai kondisi lain, tidak datang secara tiba-tiba berarti bukan stroke. Tapi tidak ada makna, tidak perlu dikhawatirkan ya. Baiklah, nomor 3, tadi yang sudah menjawab E, benar jawabannya. Kesalahpahaman mengenali gejala stroke sering terjadi. Nah, itu nomor 3. Lanjut nomor berikutnya, nomor 4. Alfix pada kata ke-6, kalimat kedua. Ini kalimat 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Di perbukitan, berarti alfixnya adalah peran. Silakan, kira-kira yang mana jawabannya? Ayo silakan, yang manakah jawabannya? Afix ya, afix itu adalah imbuhan. Ada beberapa jenis imbuhan yang sering muncul itu adalah pertama prefix atau awalan. Yang kedua adalah infix atau sisipan. Yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Ada juga konfiks dan ada imbuhan gabung. Nah, contoh prefix apa? Teman-teman pasti sudah sering ya mendengar awalan. Ini ada me, ada ter, ada eh, per, ada ke, ada ber, ada se, gitu ya. Ya, lalu yang infik itu sisipan, ada L, ada M, ada R, ada in. Nah, ini sifatnya dia di tengah berarti ya posisinya ya karena sisipan. Sufiks itu akhiran, akhiran an, akhiran kan, akhiran i. Kalau konfiks, nah ini sebetulnya mirip dengan imbuhan gabung. Bedanya adalah konfiks ini adalah awal dan akhir, awalan dan akhiran.
Dan kehadirannya itu secara serentak, bersama-sama. Sementara imbuhan gabung itu tidak serentak. Awal ada awalan dan juga ada akhiran pada sebuah kata, tetapi kehadirannya bertahap. Tidak langsung dua-duanya hadir. Begitu ya. Nah, yang seperti apa misalnya? Dia, ini kalimat A, berpandangan luas. Oke, teman-teman, kata berpandangan di sini artinya adalah memiliki pandangan. Memiliki pandangan. Begitu kan? Nah, jadi kalau diuraikan berpandangan ini bagaimana? Berpandangan ketika diuraikan itu ada ber dan ada pandangan. Karena kan artinya adalah memiliki pandangan. Kemudian si pandangan ini bisa jadi diuraikan lagi menjadi pandang dan an. Nah, yang seperti inilah yang prosesnya tidak sekaligus, tidak serta-merta pada kata pandang kehadiran si ber dan an ini. Kan imbuhannya ini ber dan an. Kata dasarnya pandang. Kehadirannya itu tidak serentak atau tidak langsung. Dari mana kita tahunya? Dari sini. Karena berpandangan itu berpandangan, kemudian pandangan diubah lagi, turunkan lagi menjadi pandang dan an, ya, yang artinya memiliki pandangan. Nah, yang seperti ini berarti disebut dengan imbuhan gabung. Gitu. Nah, kita bandingkan dengan kalimat B. Saya dan dia berpandangan. Oke, berpandangan ini artinya apa? Artinya adalah saling pandang, gitu kan? Saling pandang. Kalau begitu, ber dan an pada kata berpandangan akan membentuk makna saling yang ketemu dengan kata dasar pandang. Jadi kalau diuraikan gimana? Berpandangan pada kalimat B diuraikan menjadi apa? Beran dan pandang. Nah, kehadiran beran pada kata pandang ini terjadi secara serentak bersama-sama. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan konfiks. Ada awalan, ada akhiran, kehadirannya itu secara serentak, langsung, serta-merta pada kata pandang. Begitu ya. Nah, ini hanya sedikit pembahasan materi tentang hafiz, karena barangkali nanti yang munculnya hal yang berbeda ya dengan apa yang ditanyakan di kalimat di soal nomor 4. Kalau soal nomor 4 yang ditanyakan adalah perbukitan. Nah, peran, kalau kita bahas ke jenisnya yang mana, peran ini berarti masuknya ke konfiks. Bukit ditambah dengan peran, terjadilah perbukitan gitu. Nah, setiap afix ini meskipun dia bentuknya sama, ternyata akan membentuk makna yang berbeda, menimbulkan makna yang berbeda. Contoh misalnya ber. Nah, si ber ini pada kata bertopi dengan kata berkumis akan menimbulkan makna yang berbeda. Pada kata bertopi artinya adalah menggunakan atau memakai, sementara berkumis memiliki. Jadi akan menimbulkan makna yang berbeda. Makanya di sini ditanyakan, afiks ini, kata perbukitan ini bermakna apa? Kira-kira yang mana? Tadi sudah ada yang masuk, jawabannya yang D. Tanah yang berbukit-bukit. Oke, yang lain setujukah dengan jawaban yang D, tanah yang berbukit-bukit? Perbukitan. Bukit. Peran. Nah, membentuk makna banyak. Jadi jawabannya tanah yang berbukit-bukit itu tepat, ya, benar. Ada banyak, bukan cuma satu bukitnya. Perumahan. Perumahan kan ada banyak rumahnya ya.
tidak hanya satu, sehingga peran di situ akan membentuk makna tempat yang menyatakan kumpulan. Begitu. Permukiman juga sama. Permukiman ada peran menyatakan tempat, tempatnya di situ mengandung makna banyak, banyak tempat bermukim. Ya, jadi jawabannya yang D. Baik, lanjut nomor 5. Yang ditanyakan adalah bukan inti gagasan utama di dalam teks adalah yang mana? Yang bukan inti ya. Jadi yang tidak menjadi gagasan. Yang manakah kira-kira teman-teman silakan dicek nomor 5 jawabannya yang mana? Hati-hati, bukan inti gagasan. Nah, di sini kemungkinan akan menimbulkan dua makna. Yang pertama adalah kita mencari gagasan pokok dari dua kalimat ini atau gagasan utama paragraf. Yang kedua adalah arahan soal nomor 5 ini adalah mencari bagian yang inti dari setiap pernyataan. Gitu. Ya, jadi yang ditanyakan apakah gagasan utama teksnya atau yang gagasan dari setiap pernyataannya, setiap kalimatnya. Nah, jika kita lihat setiap pilihan, ternyata pilihannya mengandung dua kalimat ini. Jadi berhubungan dengan dua kalimat yang ada di dalam teksnya. Dengan demikian, kita bisa pahami bahwa pernyataan ini, inti gagasan yang dimaksud, akan mengarah kepada setiap kalimat. Jadi gagasan yang dimaksud adalah gagasan dalam setiap kalimat, bukan dari paragraf. Ya karena mengandung dua informasi yang ada dalam pilihan, keduanya hadir, berarti kemungkinannya adalah ke setiap kalimat. Misal, penemuan batu semilir adalah subjek, adalah predikat. Hasil pencarian bahan baku alternatif setelah. Nah, setelah ini kan dia bukan inti. Gitu. Formasi batu semilir adalah subjek, membentang adalah predikat. Di perbukitan dari Sleman sampai Gunung Kidul. Nah, yang manakah yang bukan inti? Penemuan batu semilir memangsa lahan pertanian subur. Gimana dengan pilihan yang A? Industri batu bata rakyat atau penemuan batu semilir merupakan hasil pencarian atau batu semilir di perbukitan dari Sleman sampai Gunung Kidul atau formasi batu semilir membentang di perbukitan. Nah, yang manakah yang paling tepat? Boleh dicoba ya, dijawab ya. Yang bukan inti gagasannya adalah jika kita lihat yang bukan pembahasan penting dalam dua kalimat ini adalah industri batu bata rakyat. Kenapa yang B? Karena yang dibahasnya kan batu semilir ditemukan di mana di membentang di perbukitan dari Sleman sampai Gunung Kidul. Sementara industri batu bata rakyat itu adalah hanya keterangan waktu ditemukannya. Jadi dia tidak menjadi hal yang membangun ya, bukan pembangun utama, bukan elemen utama yang dibahas dalam paragraf. Begitu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 6. Oke, ini sepertinya mudah. Teman-teman silakan dijawab. Kata yang menyatakan perbandingan adalah yang manakah perbandingan? Adalah dan daripada yang atau oleh karena itu.
Ayo silakan, yang manakah jawabannya? Yang C. Oke, sudah masuk nih menjawab C. Daripada. Mudah ya, teman-teman? Daripada. Betul sekali yang sudah menjawab C. Jawabannya adalah daripada sebagai kata yang menyatakan perbandingan. Jadi kalau A lebih tinggi. Nah, ada dari B. Ini jelas salah. Karena dari itu menyatakan asal. Seharusnya karena membandingkan dua, A dan B, berarti yang digunakan adalah daripada. Tuh. Ya, kebanyakan kita masih masih ada yang sering salah, masih menggunakan kata dari untuk menyatakan perbandingan. Padahal harusnya daripada. Itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Baik, nomor 7 ada diagram di sini. Diagram pohon berikut menunjukkan struktur angkatan kerja atau populasi usia kerja suatu negara. Jumlah penduduk total negara itu pada tahun 2017 adalah 3,4 juta jiwa. Nah, silakan dicek ada populasi usia kerja dan seterusnya ya. Kita lihat soalnya. Nomor 7, populasi usia kerja dikelompokkan ke dalam dua grup utama. Yang mana? Dua grup utama yang mana? Populasi usia kerja dua grup utama yaitu dalam angkatan kerja dan tidak dalam angkatan kerja. Kalau gitu yang mana? Di dalam angkatan kerja dan tidak dalam angkatan kerja ada di E ya. Oke, nomor 7 jawabannya yang E ini akan sangat mudah teman-teman, kita hanya perlu baca diagram ini. Nomor 8. Berapa orang yang tergolong usia kerja yang tidak berada di dalam angkatan kerja? Silakan dijawab. Usia kerja tidak berada di dalam angkatan kerja. Dalam angkatan, tidak dalam angkatan. Berarti ini kemungkinannya. Ini salah, ini salah, ini salah. Yang ditanyakan adalah berapa orang. Kalau berapa orang berarti yang mana? Bukan persen ya. Jawabannya berarti yang 949,9. Ini apa? 949,9 ribu. Ribu ya. Oke. Nomor 9. Silakan dianalisis ini yang ditanyakan. Pada bagian diagram pohon yang mana? Jika ada seorang wanita usianya 55 tahun, belum pernah bekerja dan tidak ingin bekerja di luar rumah. Di manakah dia akan dikelompokkan? Silakan teman-teman, ini soal penalaran boleh dianalisis. Di mana seorang wanita dengan usia 55 belum pernah bekerja dan tidak ingin bekerja di luar rumah. Kira-kira yang manakah jawabannya? Apakah berada di dalam angkatan kerja, bekerja, ataukah dalam angkatan kerja, tidak bekerja, dalam angkatan kerja paruh waktu, atau dalam angkatan kerja penuh, atau tidak dalam angkatan kerja? Sudah ada yang menjawab pilihan B. Betulkah? Yang lain silakan, apakah setuju? Benarkah jawabannya yang B? Ada lagi kah? Usianya 55, tidak ingin bekerja di luar rumah. Belum pernah bekerja. Tentu saja dalam angkatan kerja ya.
Jadi yang ini lemah. Nah, yang mana dalam angkatan kerjanya? Bekerja atau tidak bekerja? Karena belum pernah bekerja, berarti masuknya di dalam yang mana? Tidak bekerja. Dan dia mencari apa? Mencari pekerjaan. Tidak ingin di luar rumah, berarti mencarinya yang di dalam rumah. Ada banyak ya sekarang pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Admin-admin online shop misalnya. Atau hmm, yang lainnya menjadi ART misalnya ya, kalau lihat usia 55 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B. Betul tadi yang sudah menjawab B, nomor 9 adalah B. Berikutnya 10. Oke, silakan ini dianalisis lagi nih. Ini juga penalaran. Pada bagian diagram pohon yang mana jika ada seorang nenek usia 80 masih bekerja beberapa jam sehari di toko keluarganya di pasar. Akan dikelompokkan? Silakan dijawab. Kira-kira yang manakah jawaban yang paling tepat? Ada yang sudah masuk menjawab E. Betulkah yang E? Yang lain silakan boleh berpendapat ya. Ada seorang nenek usianya 80, dia masih bekerja hanya beberapa jam dalam sehari ya. Di mana bekerjanya yaitu di toko keluarganya di pasar. Ada lagi yang menjawab C. Saya tandai yang C. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju dengan C? Ataukah E? Atau mungkin A, B, dan D? Nomor 10. Nah, lihat seorang nenek usianya 80. Teman-teman, ini diagram ini adalah diagram dari data siapa populasi usia kerja didefinisikan sebagai orang-orang yang berusia 15 sampai dengan 65 tahun. Jadi usianya usia produktif. Oke, ketika ada seorang nenek usianya 80 tahun, berarti dia tidak termasuk lagi dalam diagram ini. Berarti jawabannya adalah tidak termasuk dalam kategori apapun. Nah, itu nomor 10. Jawabannya adalah C. Berikutnya 11. Nomor 11, informasi mengenai struktur angkatan kerja telah disajikan dalam bentuk diagram pohon. Tetapi dapat juga disajikan dengan cara lain, seperti deskripsi tertulis, diagram lingkaran, grafik, atau tabel. Mengapa diagram pohon dipilih dalam menyampaikan informasi tersebut? Kira-kira mengapa ya teman-teman? Silakan dipilih jawabannya. Apakah untuk memberikan informasi mengenai suatu data, dari penyajian materi kepada penerima materi, atau mempermudah untuk mendapatkan gambaran pada permasalahan yang kita hadapi, atau menggambarkan persentase atau banyaknya data. Lalu yang D, mempermudah dan mengetahui perubahan yang terjadi, ataukah yang E, mengetahui perubahan data yang diperlukan dari suatu hal, baik itu naik atau turun. Silakan, yang manakah jawaban yang tepat? Kenapa diagram pohon itu dipilih? Kita kerucutkan ya, misalnya yang D, perubahan. Kalau perubahan itu biasanya ilustrasi yang tepat adalah grafik. Jadi kan kelihatan naik turunnya ya. Begitu. Ini perubahan juga, grafik-grafik juga berarti D lemah, E juga lemah. Memberi informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada pemateri. Ini informasinya umum ya, bisa dengan deskripsi. Jadi tidak khas tentang diagram pohon. Jadi yang A ini lemah,
Apakah mempermudah mendapatkan gambaran atau menggambarkan persentase? Oke, yang mana nih? Sudah mengerucut di antara dua? Jawabannya adalah yang B ataukah yang C? Silakan dipilih. Ada yang mau coba jawab? Silakan. Diagram pohon yang dipilih yang mana sih? Yang ini ya, diagram pohon yang seperti ini. Oh, kelihatan kebagi dua. Yang dua itu ada yang terbagi lagi gitu. Kalau nenek-nenek 80 tahun di mana ya posisinya? Kalau tadi ibu-ibu 55 tahun di mana ya? Begitu kan? Ada yang menjawab C? Ada lagi kah? Silakan C atau KB. Nomor 11. Jawaban yang paling tepat adalah yang oh, ada lagi, masuk lagi yang C. Betulkah yang C atau justru malah yang B? Masih ada nggak? Silakan. Diagram pohon dipilih adalah untuk pilihan yang B. Jawabannya mempermudah mendapatkan gambaran pada permasalahan yang kita hadapi. Nah, yang B ya jawabannya ya, karena kalau yang persentase itu biasanya untuk membandingkan seberapa banyaknya, kan persentase ini lebih ke porsi ya. Porsi dari 100% itu banyaknya yang mana biasanya menggunakan ini kan, diagram yang lingkaran gitu kan. Begitu, itu kalau persentase. Nah, sementara ini meskipun ada persen-persennya di sini tulisannya, ternyata arahannya adalah untuk mengelompokkan kan. Nanti eh, kalau ada ibu-ibu 55 tahun di mana nih posisinya? Ke situ kan persoalannya lebih ke mengarah ke mempermudah kita untuk mendapatkan gambaran pada permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi yang B. Baik itu 11, selanjutnya 12. Nomor 12, kata sambung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat kelima adalah berarti yang ini. Kalimat kelima. Posisinya sebelum koma. Nah, kira-kira yang manakah yang berpeluang untuk didahului koma? Kalau kita lihat dari posisinya. Jadi bisa mengeliminasi nih. Misalnya, walaupun dan sekalipun sama dengan meskipun ya, dia tidak mungkin didahului koma. Nggak boleh. Sebaliknya itu biasanya berada di awal. Sebaliknya, koma, begitu. Tersisa C dan E. Kira-kira yang mana? Apakah dan atau sedangkan? Boleh nggak sih dan pakai koma? Boleh. Dan itu boleh pakai koma apabila dalam pemerincian. Misal A, koma B, koma dan C. Jika bukan pemerincian bagaimana? Jika bukan perincian atau misalnya perinciannya hanya ada dua, A dan B, itu tidak perlu menggunakan koma. Kita baca, ekspor udang telah menyumbang devisa sebesar 1,3 miliar dolar dari total nilai ekspor Indonesia. Titik-titik negara, ini kan bukan perincian. Jadi sangat jelas nomor 12 ini jawabannya adalah yang E. Sedangkan ini dari tanda bacanya saja sudah ketahuan. Sedangkan itu kan gini nulisnya koma dulu baru sedangkan. Baik, itu nomor 12. Lanjut, 13 masih dari teks yang sama. Kalimat yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan. Nah, simpulan. Yang berpeluang menjadi simpulan hanya dengan demikian dan oleh karena itu.
Gitu kan? Silakan dipilih apakah A ataukah yang B. Dengan demikian, pengaruhnya terlihat pada nilai jual dan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan udang negara lain. Oleh karena itu, oh maaf, ini sudah jelas jawabannya yang A ya, karena banjir yang dibahas di pilihan lainnya. Ini bonus nih, 13 yang A. Selanjutnya 14. 14, kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf di atas pada kalimat keempat? Silakan dicek. Kalimat keempat itu yang ini ya. Nah, mengisi bagian yang ini kira-kira yang mana? Indonesia memiliki keunggulan karena letak geografisnya yang dikelilingi oleh laut. Hasil perikanan khususnya udang merupakan salah satu produk ekspor unggulan. Udang ekspor unggulan. Negara yang menjadi tujuan ekspor udang Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan negara lainnya. Oke, berarti berbicara tentang ekspor ya, mengerucut ke ekspor. Titik-titik. Ekspor udang telah menyumbang devisa sebesar 1,3 miliar dolar dari total nilai ekspor Indonesia. Yang manakah kira-kira? Kalau pilihan yang A, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar di sektor perikanan. Sifatnya ini terlalu umum. Padahal sudah jelas, sudah spesifik ya. Ini sudah membahas, nggak bahas lagi tentang Indonesia berpotensi ekspor. Justru memang sudah dibahas di awalnya. Jadi kalau tiba-tiba di tengahnya ada pilihan A ini, jelas paragrafnya nanti pola pengembangannya tidak sesuai. Yang B, negara-negara yang menjadi tujuan ekspor udang adalah Cina, Amerika Serikat, dan Jepang. Ini sudah ada di sebelumnya. Di kalimat ketiga, jelas salah. Indonesia hanya dapat memenuhi sedikit dari kebutuhan udang di negara-negara pengimpor. Pengimpor, apakah berhubungan? Oke, jelas ini salah ya. Tersisa D dan E. Yang manakah? Oke, sudah ada yang masuk memilih D. Betulkah? Yang lain silakan. Apakah sesuai? Yang D lagi. Indonesia melakukan ekspor udang ke negara lain agar mendapat pemasukan. Ya, jelas ya. Kemudian dilanjutkan dengan ini, menyumbang devisa sebesar, berarti hubungannya dengan pemasukan. Betul, nomor 14 adalah yang D. Selanjutnya 15. Nah, silakan teman-teman dianalisis nomor 15. Yang ditanyakan simpulan yang tepat adalah oke. Jika saya singkat aja deh, BGS sudah memastikan semua penumpang telah masuk ke ruang tunggu, pesawat siap diberangkatkan. Demikian juga jika ada pengumuman, pesawat mengalami delay keberangkatan. Kalau ada pengumuman berarti delay keberangkatan. Saat ini pesawat berada di bandara atau tidak ada penundaan. Nah, ini mengingkari yang mana nih? Tidak ada penundaan artinya ke pengumuman ini jelas berhubungan ya. Kalau ada penundaan, ada pengumuman. Kalau tidak ada penundaan, berarti tidak ada pengumuman. Yang mana yang paling mungkin? Kurang memperhatikan layar. Ataukah yang B, BGS lupa memperhatikan monitor. Atau yang C, pesawat belum bisa diberangkatkan dan tidak ada penundaan. Oh, yang C jelas salah karena dia mengulangi. Harusnya kan penundaan ini hubungannya dengan pengumuman. BGS tidak memberikan pengumuman apapun. Ya, bisa jadi. Ya, BGS tidak pernah mengumumkan bahwa pesawat siap berangkat. Tidak pernah. Yang manakah yang paling tepat? Langsung saja ya teman-teman, nomor 15. Jawabannya adalah yang
D, karena hubungannya tadi tidak ada pengumuman berarti tidak ada penundaan keberangkatan. Ya, tidak memberikan pengumuman. Yang D. Oke, itu nomor 15. Waktu saya ternyata sudah selesai sampai dengan 15.30, jadi kita hanya membahas sampai dengan nomor 15 ya. Jadi silakan dilanjutkan. Berikutnya kaji latih standar 12 nomor 16. Baik, jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan dulu. Sambil saya persiapkan, ini file ini nanti akan saya kirimkan di kolom chat ya. Oke, tidak ada tampaknya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja teman-teman pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nanti filenya saya kirimkan ya. Mohon ditunggu.